Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Akhir pekan tetap bisa bertemu dengan Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita masih terus bersama saya dan partner saya. Ya, dan dengan saya Agibita Isnai Ya, dan teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat karena harus berita sehat. yang akan kita sampaikan ini berita duka sebetulnya Mas Erso ya. Yes, duka cita dan menurut saya ironi, juga paradok gitu ya Ya. Mbak ya. Karena itu kan sebenarnya peristiwa yang sekarang paling heboh banget di media sosial. Ini berkaitan Betul. dengan eh, pernikahan, pesta pernikahan dari putra ya, putra dari Hmm. Pak Deddy Mulyadi, Jadi gubernur boleh. gubernur Jawa Barat dengan wakil gubernur Garut ya Mbak. Yang ini kebetulan juga putra seorang tokoh ini yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, dan secara mengejutkan ini kan harusnya menjadi sukacita ya, tapi kok kemudian malah Betul. berubah menjadi petaka. Ini yang kemudian disoroti, tapi saya melihat bukan soal hanya sukacitanya, tapi ada kesan Hmm. ini yang saya tangkap ya, kalau di media Hmm. sosial muncul bahwa Deddy Mulyadi seolah-olah kalau orang Medan nyebutnya buang badan gitu, lepas tangan karena dia seolah merasa Hmm. tidak tahu, tapi kemudian fakta-fakta menunjukkan bahwa dia sejak awal mengetahui rencana itu gitu ya Mbak. Iya, betul. Jadi, eh, kalau saya melihatnya jadi seperti ini, dari sejak awal, Deddy Mulyadi itu tahu mengenai hal ini, karena juga tersebar videonya bagaimana dia berdiskusi dengan Hmm, eh, calon pengantin anaknya, hmm, yang hmm, pertama yaitu Maula Akbar Mulyadi. Dan dalam diskusi tersebut sangat jelas Deddy Mulyadi itu menanyakan berapa jumlah. hmm, Oh, makan gratis gitu. Jadi hmm, pesta makan gratis rencananya. Iya, berapa jumlahnya yang jumlah porsi untuk makanan gratis tersebut? Ya, tentunya ribuan. Oh, begitu. Jadi dia tahu. Jadi hmm, kalau seandainya Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dia tidak tahu, hmm, itu menjadi semacam penyangkalan yang sangat disayangkan gitu. Jadi banyak sekali juga yang mengatakan ini bohong begitu, hoax hmm. kalau seandainya dia tidak tahu. Yang acara makan bersama warga ini, saya termasuk 2 kali melarang. Saya bilang tidak boleh membuat kegiatan yang melibatkan warga karena nanti tidak akan bisa diprediksi jumlah yang hadir. Kemudian satu orang suka bawa 3 orang, itu saya tidak menyetujui. Dan saya tidak mengetahui ada kegiatan makan siang bersama warga. Oh gitu Pak. Dan saya termasuk yang tidak menyetujui kalau dibilang tidak menyetujui. Jadi ini kegiatan yang tidak sepengetahuan saya. Jadi siapin makanan gratis. Siap. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak pokoknya. 5.000. Sekuat-kuatnya pokoknya. Waduh, duitnya cukup nggak? Cukup ya. Wadah. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. 18. Untuk warga ya. Warga. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang Boleh datang. ke lapangan. Ke lapangan. Makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Betul. Tapi kemudian eh, ada pernyataan juga dari seseorang bernama Rizal yang mewakili pihak event organizer. Hmm. Dia mengatakan memang dalam rapat-rapat sebelumnya itu Deddy Mulyadi itu sebetulnya menyarankan untuk tidak melakukan Hmm. eh, apa acara yang besar dan terbuka seperti itu. Itu Hmm. saran dari pihak orang tua begitu. Dan dia mengatakan bahwa kalau seandainya orang itu dipanggil satu, itu yang datang nggak satu gitu. Ada dua, ada tiga. Jadi kalau seandainya diperkirakan awalnya jumlahnya hanya sekian, itu bisa jadi membludak. Nah, itu bagaimana antisipasinya? Jadi kalau dia menyarankan bahwa acara itu berpotensi untuk menjadi sesuatu yang besar, dan kalau yang sudah besar, yang tidak bisa ini bisa berpotensi menjadi ricuh, kan demikian. Hmm. Tapi kalau soal dia tidak mengetahui itu jelas salah besar karena Hmm. Hmm. apa video-video pernyataannya juga sudah beredar sangat luas Mas Erso. Ya, dan saya membaca juga banyak orang kan tadi itu hanya klaim ya yang menyatakan bahwa Deddy Mulyadi itu dia menyarankan seperti itu, dan kemudian saya lihat banyak komentar-komentar orang lebih percayakan bagaimanapun juga ini Mhm. figur yang kontroversial ya, Deddy Mulyadi Iya, ini. betul. Jadi banyak Mhm. hatersnya dan banyak loversnya gitu, dan Mhm. dia memang ini terkenal sebagai raja konten gitu. Jadi orang Iya. juga Mhm. percaya bahwa ini semua kaitannya bahkan untuk pernikahan pun dia kontenkan. Kebetulan juga bukan calon menantunya ya, menantunya ini juga cukup anu ya Mbak, cukup aktif juga di media sosial ini Mbak ya, sebagai wakil bupati ya.
Iya, mungkin kita bisa katakan kalau Pak Deddy Mulyadi itu sebagai Hmm. raja konten, Hmm. menantunya ini walaupun tidak sebanyak dari Deddy Mulyadi tentu Hmm. saja, toh dia Hmm. juga baru menjadi wakil Bupati Garut, Hmm. juga baru sekarang ini, begitu kan? Hmm. Hmm. Tapi dia ini termasuk kalau dibandingkan dengan bupati-bupati lain atau Hmm. wakil bupati Hmm. lain, dan ini pun dia juga bukan bupati tapi wakil bupati, begitu ya, Hmm. Hmm. anak dari Pak Karyoto, Kapolda Ya. Metro Jaya ini, begitu. Hmm. Ini juga termasuk ratu konten kalau menurut saya. Jadi Hmm. kontennya di YouTube misalnya ya, Hmm. selain konten di Instagram dan lainnya, Hmm. itu dia memiliki subscribernya 95.300-an gitu Mas Hmm. Hersu. Masih jauh Dan lah kalau dari mertuanya ya. Kalau dibandingin mertuanya jauh. tahu Hmm. jutaan, jutaan kalau Deddy Mulyadi ya. Tapi Hmm. kalau kita melihat konten-kontennya, ini sangat rigid gitu ya, lumayan sering begitu. Jadi misalnya hampir setiap hari begitu dia membuat konten. eh, Sebelum ini juga dia apa ini menuju sah pengajian sebelum akad misalnya itu 3 hari yang lalu ya. Terus kemudian 4 hari yang lalu ada kontennya, 5 hari yang lalu ada kontennya, 8 hari yang lalu, 11 hari yang lalu, terus kemudian juga 12 hari yang lalu, 13 hari yang lalu. Dan kalau melihat ini kadang-kadang setiap hari dia membuat konten, kadang-kadang 2 hari atau 3 hari paling lama dia sudah membuat konten lagi. Dan memang konten-kontennya ini semacam bukan hanya berita biasa. Ini karena ini memang juga konten pribadi ya, tapi ini seringnya adalah mencakup kegiatannya. Dan ini lumayan galak ini Wakil Bupati yang ini Mas Irsu kalau di konten-konten menegur sesuatu yang salah dan sebagainya. Begitu hampir mirip-mirip Deddy Mulyadi kalau saya lihat, tapi ini Hmm. versi perempuannya. Hmm. Dan tentu saja ini adalah untuk mengglorifikasi dari Hmm. kegiatan-kegiatannya. Jadi misalnya judulnya adalah Garut Catat Sejarah, kurikulumnya Kak Indung apa begitu ya. Hmm. Terus kemudian terungkap ini dia kembaran Teh Putri Karlina. Kan masyarakat hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikontenkan yang seperti itu. Hmm. Ini mirip-mirip malah seperti kontennya seperti Hmm. Pak Jokowi. Misalnya inilah kembaran Jokowi. Hmm. Hal-hal yang remeh-temeh itu yang justru menarik dan banyak dikomentari. Dan mereka Ya. menganggap ini semacam percakapan dengan Hmm. warga begitu ya. Terus Dan misalnya realitasnya memang seperti itu ya warga kita sebagian masih senangnya ya. betul, Mas Hmm. Hersu, realitas dari warga yang memang pendidikan yang menengah ke bawah. Hmm. Ini maksudnya yang bukan menengah ke bawah. Kalau itu apa ya namanya secara materi. Kalau ini pendidikannya memang dia kebanyakan masih SD, masih Hmm. SMP seperti itu. Dan Garut ini kan ini seperti ini misalnya judul respon cepat Teh Putri untuk longsor di Sukaresmi Hmm. begitu. Hmm. Jadi kalau kalau judul berita kan tidak seperti itu. Jadi ini Hmm. memang untuk tujuannya adalah untuk mendongkrak begitu Hmm. ya popularitas dan juga mengglorifikasi selain juga menyampaikan kegiatan dari pejabat itu begitu. Hmm. Dan kalau kita melihat nih Mas Edu, saya jadi tertarik nih. Saya melihat coba misalnya profil dari Garut. Jadi UMK Garut, upah minimum Kabupaten Garut itu masih 2.328.555. Masih Ini kecil ya. cukup Hmm. cukup rendah Mas Ersu, Enggak. sama Hmm. seperti UMK dan kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Mirip-mirip Seperti 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 ini. Banjarnegara ya yang dia selisih berapa ratus Ya, ribu gitu aja ya. betul. 2,1 begitu ya. Hmm. Hmm. Banjarnegara Hmm. yang di sekitarnya 2,2, 2,3, mirip seperti itu. Dan ini pun sudah mengalami kenaikan sebelumnya itu 2,1, mirip-mirip seperti Banjarnegara, ini salah satu kota yang banyak apa miskin ekstrim gitu ya di Jawa Hmm. Tengah. Hmm. Ini Hmm. baru naik 142 atau sekitar 6,5% ya untuk tahun 2025 Mas Irsu. Dan kemudian jumlah coba kita lihat jumlah penduduk miskinnya ya. Berdasarkan data terbaru terdapat 82.000 penduduk Kabupaten Garut yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Tinggi ya, atau sekitar Berapa sih jumlah? 3%. Berapa persen? Ini miskin ekstrim loh, bukan Ya, ya, miskin ya. Mas Lutfi. Hmm. Ini Hmm. 3% Hmm. dari total populasi. Nah, secara keseluruhan sekitar 10,4% penduduk Kabupaten Garut masih tergolong miskin. Jadi kalau miskin ekstrim ditambah dengan miskin masih 13%, dan kita tahu data-data ini
Sebetulnya kalau data dari pemerintah itu kan biasanya diminim-minimkan gitu Ya, ya. ya, ya. Coba kita lihat lagi nih, lebih dalam lagi. Eh, pada Maret 2024 persentase penduduk miskin adalah 9,68%, menurun 9,77 dari tahun sebelumnya. Nah, coba kita lihat garis kemiskinan di Garut pada Maret 2024 tahun lalu ya Hmm. adalah 393 ribu ya, ini di bawah 400 loh. 393.464 per kapita per bulan. Artinya per orang itu per bulannya rata-rata mereka memiliki pendapatan 393.000. Bayangkan, berarti ini hanya sekitar 10.000, 11.000 atau berapa? Ini 13.000 mungkin ya. 13.000 per orang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya per hari. Jadi dari mulai rumah, kalau seandainya dia mengontrak ataupun rumah sendiri, pajaknya apa dan sebagainya. Kemudian kalau dia masih sekolah, dia sekolahnya, transportasinya, makanannya, pakaiannya, semuanya itu harus tercukupi hanya dengan sekitar 13.000 per hari. Karena per bulannya ini 393.464 rupiah. Itu pun sudah meningkat dari tahun 2023 yang hanya 367.000. Ini kecil sekali ya, karena secara nasional yang kita pernah bicarakan itu kan 500 berapa? Saya lupa, 580 ribuan begitu ya. Jadi sudah, walaupun itu masih jauh sekali di bawah garis kemiskinan yang disyaratkan oleh World Bank atau Bank Dunia, eh, tapi itu sudah jauh lebih tinggi ini secara rata-rata nasional, tapi Garut ini jauh lebih rendah. Ini kalau seandainya melihat data yang seperti ini, tidak heran ketika ada undangan untuk makan gratis, maka masyarakat berbondong-bondong ribuan datang ke lokasi, yaitu ke lapangan Garut atau di pendopo Kabupaten Garut, yang kemudian akhirnya tidak terkirakan sebelumnya, kata event organizer dan juga pihak kepolisian setempat, yang akhirnya terjadi desak-desakan, sedih sekali melihatnya yang tidak terkontrol, bahkan jangankan masyarakat kecil, masyarakat yang meninggal ini kan anak kecil juga, yang satunya adalah sudah nenek-nenek usia 60 tahun ke atas, jangankan anak-anak dan kemudian nenek, begitu ya. Seorang polisi yang usianya masih di bawah 40 tahun, artinya masih muda lah ya, itu saja juga menjadi korban dan tewas. Jadi ini harus ada pertanggungjawabannya, Mas Ersu. Korban jiwa sudah jatuh ya. Nah, ini menjadi kontroversi kan berkaitan dengan soal Deddy Mulyadi. Saya baca juga banyak komentar orang tentu saja mengait-ngaitkan dengan soal non teknis ya, Mbak. Ini Ya. kalau kita bicara ini teknis jelas bahwa itu tidak diantisipasi dengan membuka seperti itu dengan tadi ya peta demografi seperti yang Anda sebutkan itu tadi kenapa menjadi penting karena ya pasti ya mereka harusnya mengantisipasi soal itu begitu ya. Dan kedua tentu saja sensasinya dari Deddy Mulyadi sendiri juga ada yang membuat orang juga ingin ingin muncul. Nah, yang kedua itu soal soal non teknis ya berkaitan dengan sekarang ini kan banyak sekali kalau ini kelihatannya mulai bulan madunya Deddy Mulyadi dengan rakyat terutama dengan para netizen kan sudah mulai tidak seperti sebelumnya kan dia seperti bulan madu dia Betul. betul-betul mengapung dan dipuja-puji di sana-sana di sana sini bahkan ini kalau saya amati popularitas Deddy Mulyadi itu kan udah melampaui wilayah teritorial Jawa Barat. Banyak sekali ya fans Sudah, clubnya, betul. ya fans Dari club Deddy Papua, Mulyadi, Kalimantan, ya, apa ya, dan ya. sebagainya. Tapi sekarang justru di Jawa Barat itu mulai basis dari pendukung Deddy Mulyadi itu mulai tergerogoti gitu ya, terutama karena Ya, memang langkah-langkah kontroversial yang dia betul. lakukan itu dan sebenarnya ini cerita lama gitu berkaitan dengan soal kecenderungan dia untuk lebih meninggalkan Hmm. budaya Islam untuk kembali ke culture Sunda Wiwitan dan sebagainya itu udah mulai rame banget dan itu terutama di rumah sakit apa Mbak namanya rumah sakit Al Ihsan berubah Al menjadi Ihsan ya. Welas Asih. Ya, Al Ihsan menjadi Welas Welas Asih. Asih. Ya, itu ramai sekali perlawanan dan kita tahu kan bahwa wilayah Priangan Timur ya, seperti Hmm. wilayah-wilayah ya, ini Tasik, Ciamis dan Hmm. bahkan juga termasuk Garut itu kan dulu dikenal sebagai basis 212 sebenarnya di situ ya banyak sekali Betul. gerakan-gerakan itu. Nah, Hmm. itu yang membuat sekarang dan pesantren memang itu luar biasa banyak sekali di sana. Itu yang membuat kemudian orang juga cenderung mulai mengait-ngaitkan ini wah ini bagian dari ini dari semacam peringatan dari langit gitu karena ini Ya. kan momen yang harusnya
bahagia, membahagiakan, tapi kenapa kemudian menjadi petaka? Jadi buat Mhm. kita tidak bisa menafikan banyak orang yang juga yang percaya dengan hal-hal yang semacam ini, Mbak Agli. Apalagi kalau orang-orang seperti kultur kebudayaan atau orang Sunda Wiwitan dan sebagainya juga percaya yang soal hal, malah mereka lebih sangat percaya hal-hal yang bersifat mistis semacam ini gitu. Iya, sebenarnya setiap musibah itu adalah Hmm. peringatannya. Hmm. Jadi kalau kita kan mempercayai itu memang Hmm. walaupun ada musibah macam-macam, ada yang dari alam, ada yang disebabkan oleh keteledoran kita Hmm. sendiri, Hmm. disebabkan macam-macam lah begitu. Tapi kalau orang yang bijaksana menganggap setiap musibah itu adalah sebagai peringatan gitu. Bahkan ada mengatakan bahwa kalau seandainya sedekah itu bisa menolak musibah, bisa menolak Betul. bala. Hmm. Dan itu memang dalam Islam juga Nah, ini kan diajarkan hadis maksudnya itu. sedekah juga kan harusnya nih makan siang gratis Iya, seharusnya harusnya. ini sedekah. Dan Kecuali kita kalau tahu, dijadiin konten, kecuali kalau jadi konten itu hilang semua. betul. Hmm. Tapi kita tahu bahwa berbagai konten Deddy Mulyadi itu juga menggambarkan dia seorang ahli sedekah. Begitu kan Mas Iya Hersy? ya. Jadi, dan seharusnya seorang ahli sedekah bisa menolak bala, begitu kan, salah satu. Tapi ini sebuah peringatan besar sekali yang kalau kita melihat skalanya yang seperti ini ya pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Kita sedikit masuk ke dalam wilayah religi ya, karena mau tidak mau begitu. Sesuatu yang dimaksudkan untuk memberi makan orang, dan itu di dalam Islam kan apa, sedekah yang terbaik adalah air, ada juga sedekah yang terbaik adalah memberi makan orang miskin, dan ini dimaksudkan untuk itu. Tapi kalau melihat peran dari Putri Karlina, yaitu pengantin wanita begitu, dan juga sebetulnya Akbar Maulana juga aktif membuat konten apa, maaf, Maula Akbar, Akbar, anak dari Maula Akbar ya. Heeh. Maula Akbar ini adalah putra dari istri pertama Deddy Mulyadi yang sudah wafat begitu ya. Karena memang suka dikontenkan juga mereka berdua datang ke makam dan itu mengharukan apa segala macam, kalau Deddy Mulyadi memang Apa di memang rajin. profesinya apa ya Maula Akbar ini, Pak? Eh, eh, dia jadi Maula Akbar ini kalau tidak salah dia anggota DPRD ya Mas Ersu. Hmm. Anggota DPRD di Purwakarta kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau seandainya salah. Karena yang kedua anaknya dengan Umbu, siapa Umbu Nana, Umbu Baik. istri yang keduanya Hmm. itu berprofesi sebagai dalang kalau tidak salah. Itu Hmm. laki-laki juga sudah Hmm. dewasa, dan kemudian nih yang itu yang usianya 6 tahun ini yang paling terkenal sebetulnya, Hmm. itu masih kecil ya, masih seorang putri yang ikut kemana-mana dengan Hmm. Deddy Mulyadi. Yang oke, kita kembali kepada masalah ini begitu. Hmm. Jadi kalau melihat skalanya dalam hal ini tidak hanya soal korban jiwa yang 3 orang, tapi bagaimana mereka ini tewas begitu, meninggal dunia karena kekurangan oksigen dan juga karena terinjak-injak. Hmm. Biasanya hal seperti itu terjadi pada konser yang besar begitu Mas Hersu ya. Dan padahal ini katanya sudah ratusan polisi itu dikerahkan di situ begitu. Tapi ternyata tidak bisa apa namanya mengantisipasi hal tersebut. Dan paling sedih dalam hal ini kalau dalam konser dan sebagainya bukan orang yang kekurangan, yaitu justru orang yang datang ke lokasi kerumunan karena dia memiliki uang untuk membeli tiket konser yang mahal. Tapi kalau ini adalah orang-orang miskin yang hanya untuk sekedar Ya, makan ya, gitu. ya. Yang kalau di dalam agama sebetulnya sebaiknya makanan itu dihantarkan, Hmm. diberikan. Hmm. Jadi yang memberi itu yang mengantar, bukan orang yang kelaparan itu yang mendatangi tempat diberikannya makanan. Yang pastinya orang kelaparan itu dia tidak memperhitungkan segala sesuatunya begitu. Bahkan ini dilakukan di hari Jumat, mungkin sebagai sedekah Jumat juga kan, kita sering Jumat barokah memberikan sedekah begitu ya. Hmm. Mungkin ada dimaksudkan juga ke situ. Tapi sebelum sholat Jumat pun lokasi itu sudah dipenuhi dengan orang begitu. Jadi sebetulnya tanda-tanda itu sudah diketahui dari sejak pagi bagaimana orang berbondong-bondong, dan kemudian sesudah sholat Jumat itu makin banyak saja karena bagi orang yang habis sholat Jumat pun ikut mendatangi lokasi, yang itu akhirnya menjadi tidak terbendung. Belum makan tapi sudah kejadian terlebih dahulu, banyak apa namanya kerumunan yang menyebabkan orang-orang kekurangan oksigen dan terinjak-injak. Ya. Tukang malah tuh.
Kabarnya Mas Erso ini menjadi tetap akan ada penyelidikan dan kita mengharapnya demikian untuk Hmm, kejadian yang apa namanya merenggut nyawa seperti ini kan. hmm. Ya, kendati Hmm, Deddy Mulyadi menyatakan memberikan santunan untuk setiap orang yang meninggal dunia 150 juta kan seratus itu lima enggak, puluh juta. itu kan tidak menggantikan nyawa manusia Tidak, yang ideal ya. sama sekali. Ya, Iya, ya. sama sekali tidak harga nyawa manusia itu Ya, tidak ya, tidak terukur kan, tidak tertakar begitu. ya. Dan tidak Iya terhindarkan dan ya. Ini tidak mm, terhindarkan kemudian dieksploitasi ini tentu saja oleh lawan-lawan iya, politiknya. iya, iya, Ya. betul. Dan Hmm. ini menjadi semacam peringatan dimanapun begitu ya Ya. Mas Ersus Hmm. sebetulnya dengan kondisi rakyat kita yang masih seperti ini begitu, yang masih kemiskinan masih apa merajalela di mana-mana, nggak bisa ngasih makan dengan cara yang Cara seperti ya. itu. Gitu ya, ya. Even dengan kupon apa dan sebagainya. Dan akhirnya sekarang ini yang sedang ramai adalah figur Putri Karlina, anak Hmm. dari Hmm. Pak Irjen Karyoto, Kapolda Hmm. Metro Jaya itu yang kemudian mendatangi keluarga korban dan Hmm. menangis di sana. Bayangkan seorang pengantin yang baru saja menikah yang seharusnya berbahagia tapi harus datang ke sana ke sini untuk mendatangi keluarga korban. Ini kan Hmm. tragis, Hmm. sesuatu kejadian yang membahagiakan tapi akhirnya menjadi tragedi. Ya, awal yang buruk lah ya jadinya ini. Mestinya kan ini Iya, lembaran apalagi baru ya. Ya. iya, apalagi kalau dimaksudkan tadinya sebagai salah satu Hmm. bahan konten, wah ini lebih buruk Ah, lagi. yes, Saya oke. yakin sih kalau hal-hal yang kecil saja menjadi bahan konten, apalagi yang besar seperti ini awalnya, tapi setelah Hmm. menjadi sesuatu tragedi, ya sudah wassalam. Oke. Baik, kita tinggalkan Kang Deddy Mulyadi. Kita bahas apa lagi, Mbak Agi? Ini soal Tom Lembong sampai sekarang masih ramai banget ya, Mbak Agi ya. Ya, itu tragedi yang lainnya yang terjadi Iya. berturut-turut pada hari Jumat, Mas Ersu, pada Hmm. hari yang sama. Hmm. Betul-betul menyedihkan bagaimana apa namanya demokrasi kita Hmm. dibunuh begitu ya. Hmm. Dan kalau saya perhatikan di media sosial, ini mereka banyak sekali anak muda yang menangis, yang Hmm. menyesal begitu. Bahkan kenapa harus hidup di Indonesia yang seperti ini? Hmm. Bagaimana saya ingin menjadi seorang pejabat kalau saya pejabat nantinya hanya akan dikriminalisasi, Hmm. even mens rea atau niat buruk Hmm. dari Niat orang yang jahat. dikriminalisasi Iya. itu tidak ada sama dan tidak bisa menemukan, dan saya yakin Hmm. setelah dikulik-kulik demikian Hmm. jauhnya demikian dalamnya tetap tidak ditemukan niat buruk Hmm. dari Tom Lembong ini begitu, Hmm. dan dia tetap dihukum divonis dengan 4,5 tahun. Hmm. Ini lagi-lagi tidak melihat ini ya Mas Hersu, tidak melihat bagaimana hukum dari Allah itu bekerja. Orang-orang yang tidak adil akan menemui keadilannya di mata Allah kan. Hmm. Allah akan memberikan keadilan, dan keadilan itu yang diberikan kepada orang yang Ya. zalim itu kan keadilan yang buruk. Tahu nggak kenapa politik Indonesia itu banyak diisi sama orang-orang tolol? Karena orang-orang pintar, orang-orang kompeten nggak mau masuk. Ya iyalah nggak mau masuk. Daripada berakhir kayak gini. Lo pintar, lo kompeten, lo kerja bener, tapi keberadaan lo dianggap mengganggu kekuasaan, lo akan berakhir seperti Tom Lembong. Iris kuping gua, habis ini orang-orang yang pintar, kompeten lebih nggak mau lagi masuk politik. Orang-orang tolol makin banyak masuk politik. Lihat aja, teman-teman, tujuan mereka tuh bukan buat menjarain Tom Lembong, bukan. Itu step one aja. Tujuan utama mereka itu adalah buat bikin kita takut. Biar kita semua diem, tunduk. Orang kayak Tom Lembong punya otak, punya duit, punya koneksi, punya power. Itu pun bisa dijatuhkan hanya karena berada di pihak lawan. Nah gimana gua? Gimana lo? Gimana kita semua? Power nggak ada, miskin, koneksi nggak ada. Kalau abis ini kita kehilangan harapan teman-teman, kita diem, artinya mereka berhasil, menang mereka. Pertanyaannya, lo mau membiarkan mereka menang apa nggak? Dan pejabat-pejabat di atas sana mungkin lagi senyum-senyum gitu ya, karena lawannya tumbang satu. Yang mereka lupa adalah kekuasaan itu muter. Lo aman hari ini, tapi nggak selamanya. Mungkin besok, lusa, tahun depan, periode depan, beberapa tahun setelah ini, pintu neraka sudah siap menyambut lo. Gue berharap Pak Tom Lembong mendapatkan keadilan, tapi yang sebetulnya para bangsat-bangsat ini tidak sadari teman-teman. Mereka kira dengan menjarain Tom Lembong, mereka itu memadamkan api. No fucking way. Selama ada lo, ada gua, ada kita semua, apinya nggak akan padam. Mereka nggak sadar kalau mereka itu lagi nyiram bensin. Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, padahal nggak ada keuntungan pribadi. Jadi vonis dasarnya apa? Masa atas dasar oposisi? Sungguh kekocakan yang sangat menyakitkan. Katanya Tom Lembong memperkaya orang lain atau korporasi. Kalau emang begini harusnya banyak rakyat ketangkep dong. Kan memperkaya pejabat melalui bayar pajak. Aduh, ini kayaknya ya, Tom Lembong tuh satu di antara banyak orang yang dihukum bukan karena kejahatan, tapi karena nggak tahu nomor rekening hakim.
Aduh, gimana sih ini undang-undang? Dan ngeri banget kalau dalam Islam itu ya, seorang hakim itu tanggung jawabnya besar ya, karena dia kan disebut sebagai Tuhan di muka bumi gitu. Dan bahkan sebenarnya ada hadisnya juga yang menyatakan bahwa 2 dari 3 itu masuk neraka gitu ya. Betul. Bayangkan ya, itu kan itu artinya sebenarnya bukan berarti kemudian orang hakim itu yang 20/3% masuk neraka, bukan, tapi itu artinya ancaman buat mereka yang berbuat tidak adil begitu kan. Artinya tanggung jawab kamu itu berat banget loh, karena 2/3 dari badan kamu itu kalau kamu tidak berlaku adil itu dipastikan udah masuk neraka. Itu kan profesi yang mulia tapi sekaligus menyeramkan gitu, Mbak Agi ya. Dan sayangnya di Indonesia kalau kita melihat kelihatannya mungkin jangan-jangan bukan 2/3 gitu. Lebih dari itu kalau lihat realitasnya yang ada sekarang ini kan gitu. Iya, betul, Mas Hersu. Kalau saya melihat ini cetowelo-welo. Ini tidak hanya Ya. dipantau oleh dalam negeri, tapi juga luar negeri. Jadi pers ini kan media begitu sudah yang melihat ketidakadilan ini terjadi di mana-mana di Indonesia. Nah, sekarang Tom Lembong ini menjadi salah satu lambangnya, begitu lambang dari ketidakadilan itu, menjadi contoh yang sangat nyata begitu bagaimana aparat hukum itu bekerja dan tidak di atas keadilan. Dan dengan sangat mudahnya cetowelo-welo semua orang bisa melihat tanpa rasa malu memberikan yang seperti itu. Coba kita bandingkan, di sini kan dikatakan bahwa yang salah satu kejahatan yang dilakukan dari Tom Lembong adalah ketika dia melakukan impor itu dan ternyata harga gula di pasaran itu tidak turun, katanya demikian. Dan ketika terjadi, padahal sebelumnya dikatakan bahwa tidak terjadi kelangkaan gula, dan itu sudah hangus ya, sudah dibuktikan di fakta-fakta pengadilan dengan berbagai saksi dan sebagainya, dengan clipping-clipping, jangankan clipping, jejak digital itu kan bertaburan di mana-mana. Bagaimana Jokowi itu menyuruh agar semuanya termasuk koperasi begitu, dan dalam hal ini yang kemudian terlibat adalah koperasi Inkopat, yaitu Angkatan Darat, dan koperasinya polisi begitu juga terlibat dalam hal ini, selain juga koperasi swasta yang memang sebelumnya pada era-era Menteri Perdagangan sebelumnya juga memang mereka dilibatkan, dan sangat jelas Jokowi memerintahkan supaya semua berperan serta, tidak hanya BUMN tapi juga semua pihak swasta begitu dalam hal ini. Nah, mereka kemudian terlibat. Nah, kemudian diketahui bahwa Tom Lembong ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari itu. Bagaimana PPATK, saya pasti ini pasti dilibatkan pihak, ada tidak aliran dana ke rekening Tom Lembong atau kroninya atau sekutunya atau bahkan mungkin dan sebagainya, keluarganya dan sebagainya. Dan ternyata kan tidak ditemukan sama sekali begitu. Jadi mensreanya, niat jahatnya tidak ditemukan, aliran dana sama sekali tidak ditemukan. Untuk apa orang korupsi kalau seandainya tujuannya adalah bukan materi? Ini kan aneh sekali. Berarti kan itu sudah terhapus hal seperti itu begitu, Mas Hersu. Dan kemudian kalau seandainya gula itu tetap tidak turun, harga gula tetap tidak turun. Bagaimana dengan Pak Jokowi yang sudah menggelontorkan pada tahun 2023 sebelum Pilpres itu, dan kemudian sesudahnya Pilpres, dan 2022 juga itu hampir 500 triliun itu untuk perlindungan sosial dan bansos begitu. Jadi perlinsos dan bansos. Bansosnya ada 90 triliun dikatakan, kemudian berubah menjadi 100 sekian triliun dalam bentuk bansos, dan lainnya perlinsos dalam bentuk uang yang ditaburkan ke sana sini. Apakah rakyat menjadi tidak miskin? Menjadi tidak ekstrim miskin? Apakah kemudian terus berubah, tidak ada kelaparan, tidak ada yang mati kan? Ternyata tidak. Itu yang di Papua ada yang meninggal juga, itu dinisbahkan kepada itu bupati setempat apa dan sebagainya. Mereka mendapatkan perlinsos, tidak mendapatkan bansos, tidak dari Jokowi. Kenapa Jokowi tidak dihukum juga? Dan bahkan misalnya seperti Erick Thohir, ada berapa itu BUMN yang kolaps dengan berbagai kebijakannya. Dan sekarang kita menanggung hutang untuk WUS, untuk kereta cepat, bahkan akan dibuat proyek kereta cepat yang berikutnya. Siapa itu yang bertanggung jawab gitu? Padahal dikatakan sebelumnya ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan kan? Dan ternyata sampai puluhan tahun ke depan kita akan menanggung itu semua. Harus ada pertanggungjawaban. Kalau seorang Tom Lembong saja tidak menerima aliran dana dan tidak ada mensreanya, bagaimana dengan yang lainnya ini yang sudah diperingatkan jauh-jauh hari? Luhut diperingatkan jauh-jauh hari, Erick Thohir juga banyak diperingatkan, apalagi Jokowi begitu. Jadi ini betul-betul sesuatu yang nggak masuk akal. Yes.
Tapi saya kira kalau kita lihat semangatnya ya, semangat dari para netizen, semangat dari publik, ini saya kira kalau dimaksudkan itu untuk mematikan perlawanan itu nggak akan Enggak. terwujud. Sama Salah. dengan seperti ya salah, sama seperti halnya ketika orang juga dikriminalisasi dalam kasus ijazah Jokowi itu tidak akan membuat orang jerah, tapi malah membuat orang semakin berani ya Mbak Agi, semakin banyak yang speak up gitu. Oke. Malah makin Ya, tidak hanya Indonesia saja yang tahu, makin ya, keluar ke ya. Amnesty Internasional Iya, kemana-mana iya, 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 iya. dan Nah, makin rame. ya. Oke, Mbak Agi ya, kita mungkin hari ini bahas itu saja ya, sampai kita ketemu lagi Oke. esok. Oke, kita ketemu hari Senin lagi ya, Mbak Agi ya. Ya, Oke. oke. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan. Ucapkan terima kasih, saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.